Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadirin Allah muliakan, marilah kita memulai kajian ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dan bisa berguna bagi kita di dunia maupun di akhirat. Di saat ahli dunia diberikan dunia, kita diberikan tambahan ilmu. Dan itulah doa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, wahai Rabbku, berikanlah aku tambahan ilmu. Berikanlah aku tambahan ilmu. Karena dengan ilmulah kita akan melangkah dengan tenang dan dengan bahagia di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana tidak bosan-bosannya kita bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan kembali bersama ulama besar, di antara yang terbaik, Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bersama kitab yang sangat fenomenal, kitab Riyadhus Shalihin, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan bahwa Rabb kami adalah Allah lalu mereka beristiqomah dengan konsep itu, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada rasa takut terhadap mereka, atau tidak ada rasa takut yang meliputi mereka, dan mereka juga tidak bersedih hati. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah penghuni surga. Secara jelas mereka adalah penghuni surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Apa arti khaufun, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun? Arti tidak ada rasa takut dalam diri mereka dan tidak ada rasa sedih. Dijelaskan para ulama sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam At-Tabari, tidak ada rasa takut di sini adalah tidak ada rasa takut terhadap masa depan mereka. Jemaah, sebagian orang meremehkan ayat ini karena terkesan tidak ada iming-iming barang, tidak ada iming-iming hadiah yang bombastis. Sebagaimana yang selama ini kita lihat di dunia, di kehidupan, jika ada pihak yang ingin menawarkan sesuatu atau menarik perhatian kita, yang ingin menarik perhatian kita untuk ikut program mereka, untuk ikut membeli produk mereka misalnya, atau untuk ikut kuis mereka dan seterusnya, mereka akan bilang 20 miliar. Bayangkan hadirin, 20 miliar. Rumah di salah satu daerah elit di Jakarta akan menjadi milik Anda jika bla 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 dapat rumah.
dapat uang 20 miliar. Atau ada yang nawarin mobil. Grand prize kita adalah mobil seharga 8 miliar. Maka jutaan mata tertuju pada apa yang mereka sampaikan. Bandingkan dengan dua ayat ini. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka tidak sedih. Terkesan kurang menarik ya. Terus mana 20M-nya Pak Ustadz? Nggak ada. Rumahnya nggak ada juga. Mobil sport nggak ada. Jadi cuman nggak takut nggak sedih doang. Hadirin, bagi orang yang tahu kehidupan, ini yang paling penting dalam hidup. Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yang paling penting dalam hidup adalah ketika kita menjalani hari, kita tidak sedih dengan masa lalu kita, dan kita tidak takut terhadap masa depan kita. Itu luar biasa. Kalau kita bisa, apabila hari ini kita jalani hari ini, kita nggak usah bicara 20 tahun yang akan datang atau 1 tahun ke depan. Hari ini kita hidup, hari ini kita jalan ini tanpa ada rasa sedih tentang masa lalu kita, tanpa ada rasa sedih terhadap kehilangan kita di hari kemarin, di pekan lalu, di tahun lalu, di 2 tahun yang lalu. Dan kita tidak takut sama sekali apa yang akan terjadi di hari esok, pekan depan, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, 10 tahun lagi. Itu lebih indah daripada punya mobil sport. Itu lebih indah daripada memiliki sebuah rumah dengan luas 10.000 meter gitu di salah satu daerah elit di Jakarta. 10.000 meter, bukan 1.000, bukan 2.000, bukan 3.000, 10.000 misalnya, atau 1 hektar. Di jantungnya Jakarta punya 1 hektar, tapi ketakutan. Tapi dia sedang drop karena tenggelam dalam kesedihan. Anaknya meninggal pekan lalu, anaknya pewaris tahtanya, segala bisnisnya menggurita itu meninggal pekan lalu. Itu semua harta nggak ada artinya, ya, semua harta nggak ada artinya. Kesannya remeh, tapi Allah SWT yang menciptakan kita paling tahu apa hadiah yang terbaik buat diri kita. Yang paling tahu kebutuhan kita adalah Rabbul Alamin. Makanya Allah katakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka mereka nggak akan takut dan mereka nggak akan sedih. Mereka nggak akan takut dan mereka nggak akan sedih. Itu lebih indah, lebih mahal, lebih bernilai daripada seluruh uang yang kita punya, seluruh aset yang kita punya, seluruh mobil yang menjadi koleksi kita, seluruh sepeda yang mulai kita koleksi beberapa bulan ini. Yang awalnya koleksi motor sekarang beralih ke sepeda. Dia punya sepeda yang harga 100 juta, punya sepeda harga 200 juta, dia punya sepeda 300 juta, dia punya sepeda yang harga 500 juta. Coba aja. Dia punya sepeda harga 600 juta, lalu ke dokter, kata dokter, mohon maaf, kanker terminal, umur Anda 1 bulan lagi. Kira-kira harga 500 juta ada artinya nggak? Nggak ada artinya. Punya sepeda 500 juta nggak ada artinya. Dia langsung ketakutan. 1 bulan itu seperti neraka bagi hidup dia. Ketakutan dia. Belum sholat, belum zikir, bahkan nggak tahu gimana cara baca Al-Fatihah, lupa sama Allah. Tiba-tiba divonis dokter 1 bulan lagi Anda meninggal. Itu punya 15 sepeda, yang satu sepeda harga 500 juta nggak ada artinya. Punya 40 motor
Yang satu motor harga 900 juta, satu motor harga di atas 1 M, nggak ada artinya, nggak ada artinya. Kenapa? Dia ketakutan. Dia ketakutan. Orang tuh kalau udah ketakutan, seluruh uangnya nggak ada artinya. Dan kalau kita belum pernah ngerasain jadi orang kaya, tanya teman kita yang kaya. Ketika dia ketakutan, ada artinya? Nggak ada. Kalau kita naik pesawat misalnya, terus kita duduk di kelas ekonomi, lalu terjadi turbulensi hebat di pesawat tersebut selama 15 menit. Lalu kita lihat muka pramugari udah pucat. Lalu alhamdulillah Allah selamatkan kita. Setelah selesai turbulensi, coba kalau bisa ya, coba pergi jalan ke tempatnya first class. Misalnya pesawat itu ada economy class, ada business class, ada first class. Dari ekonomi coba kita jalan ke first class. Terus tanya sama dia, tadi ketika kejadian 15 menit tadi, itu uang Anda ada artinya apa enggak? Gak ada artinya, coba. Gak ada artinya. Tanya yang duduk di first class tuh. Tanya dia, ada artinya apa enggak? Yang beli satu tiket itu 60.000 US dollar. Misalnya di private jet, atau beli tiket 10.000 US dollar, atau beli tiket 8.000 US dollar. Ada rasanya nggak? Uang Anda ada artinya nggak ketika terjadi turbulensi begitu? Nggak ada artinya. Kenapa? Kan lagi takut. Orang tuh takut semua harta yang nggak ada artinya, coba. Makanya lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemaha ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Anda istiqomah, Anda nggak akan takut, Anda nggak akan sedih gara-gara dunia. Kalaupun takut karena Allah. Dan takut karena Allah itu positif. Kalau kita punya rasa takut kepada Allah, itu nggak melemahkan kita, justru menguatkan kita. Takut kepada Allah itu sensasi, jamaah. Kalaupun sedih-sedih karena khawatir dosa, dan langsung di backup dengan istighfar dan taubat, dan itu kenikmatan. Yang stres adalah ketika kita sedih gara-gara dunia, itu yang bikin kita hancur. Yang bikin kita hancur. Lihat, sekali lagi, tidak ada iming-iming harta, tidak ada iming-iming mobil, tidak ada iming-iming rumah, tidak ada iming-iming pulau. Nggak ada. Allah katakan barang siapa yang meyakini bahwa Rabbnya adalah Allah, lalu dia istiqomah, saya akan kasih 1 atau 2 pulau di Kepulauan Seribu misalnya. Nggak ada. Tapi Allah berfirman, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka mereka tidak akan takut dan mereka nggak akan sedih. Mereka nggak akan sedih terhadap masa lalu mereka, dan mereka nggak akan takut terhadap masa depan mereka. Jadi ketika hari ini kita ketakutan karena saldo di tabungan kita hanya tinggal untuk 2 minggu ke depan, hanya tinggal 1 bulan ke depan, gak ada uang lagi. Maka agar rasa takut itu hilang, coba kembali kepada konsep kita, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah, lalu resapi Rabbunallah, Rabbunallah, lalu istiqomah dengan itu. Ketika di antara kita misalnya ada yang divonis dokter, tinggal 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, kembali ke konsep ini, Rabbunallah tsumma istaqamu. Segak simpel saja, jemaah, simpel. Salah satu yang membuat kita senyesek-nyeseknya ketika kita kehilangan sesuatu di dunia, ketika kita merasa dijauhi oleh pihak lain atau merasa dikhianati oleh pihak lain, itu kenapa? Karena kita merasa memiliki. Itu masalah. Karena kita merasa memiliki. Kan udah kita sering kasih contoh yang membuat seseorang itu nyesek pada saat mobil kesayangannya, motor kesayangannya, sepeda kesayangannya diambil orang. Itu karena dia merasa memiliki. Dia merasa memiliki. Bukan karena tuh mobil, bukan. Buktinya
Kalau mobil yang sama hilang dari garasi tetangganya, dia santai-santai aja. Padahal mobilnya sama. Di Indonesia hanya cuma 3 mobil kayak begitu. Dia 1, lalu tetangganya 1, sama mungkin orang Bandung 1, 3. Ketika tetangganya kehilangan mobil, dia nyesek apa enggak? Enggak. Dia nangis tuh? Enggak. Ketika diwawancara, Pak, Bapak kok tabah banget sih? Bisa nggak nyesek, bisa nggak galau, bisa nggak sedih? Dia kan jawab, ya bukan punya saya mas, gitu aja. Kan yang hilang tetangga. Oh iya benar juga Pak, iya. Karena itu mobil bukan punya saya. Bulan depannya mobil dia giliran hilang. Oh nyesek ternyata. Nyesek. Makanya Rabbunallah itu bukan konsep kosong, jamaah. Keyakinan bahwa Rabb kami adalah Allah itu bukan konsep kosong, bukan ilusi, bukan asumsi belaka. Itu sangat real. Ketika seseorang meyakini dengan keyakinan yang begitu mantap bahwa saya hanyalah makhluk, saya bukan siapa-siapa, saya bukan bos, saya bukan madam, saya bukan atasan, saya hanya makhluk yang Allah ciptakan. Lalu semua ini bukan punya saya, punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya bukan punya saya. Allah mau ambil kapan aja, itu hak Allah, bukan, saya nggak punya hak apa-apa. Lalu tugas saya adalah mengikuti aturan Allah. Itu hidupnya nyaman, senyaman-nyamannya. Hidupnya senyaman-nyamannya. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan dia gak akan takut terhadap masa depannya, khususnya di akhirat. Hidupnya nyaman, senyaman-nyamannya. Dan itu hidup lebih mewah daripada hidup dengan kemewahan dunia. Itu tadi simpel lah. Kita mau pergi nih, mau umroh, ada 2 opsi. Yang satu naik pesawat biasa banget, pesawat dengan fasilitas terminim yang ada. Lalu opsi yang kedua, naik private jet, tapi nggak tetik sampai situ, private dengan segala fasilitasnya. Dilanjutkan, ada pun opsi yang pertama, insya Allah sampai Jeddah dengan selamat tanpa ada turbulensi sama sekali, smooth gitu, santai, nggak ada turbulensi di ketika melintasi Sumatera. Dan nggak ada turbulensi sama sekali, sampai Jeddah santai, lalu Anda umroh. Opsi yang kedua, naik private jet dengan segala fasilitas, lalu announcement-nya adalah akan ada turbulensi hebat dan kemungkinan kita berhasil 50-50. Antum milih yang mana? Milih yang pertama atau yang kedua? Akan ada turbulensi hebat, kira-kira setengah jam turbulensi, dan kemungkinan berhasilnya kita lewati kondisi tersebut 50-50. Coba saya mau tahu siapa yang milih opsi yang kedua? Nggak ada kita milih opsi yang kedua. Terus yang pertama aja deh. Tapi fasilitasnya minim loh, nggak apa-apa. Nggak dapat makan loh, nggak apa-apa. Duduknya tegak banget loh, nggak apa-apa deh. Kenapa? Yang penting saya aman, saya nggak ketakutan. Itu poinnya. Itu yang dicari orang. Mau semewah apapun, ada turbulensi setengah jam, lalu peluang selamatnya 50-50, enggak deh, kita nggak mau. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang meyakini Rabb kami adalah Allah, lalu istiqomah, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Rasa takut dan rasa sedih itu yang lebih bahaya daripada kemiskinan itu sendiri, jemaah, daripada penyakit itu sendiri. Makanya sekali, sebagaimana rasa aman,
Rasa bahagia itu lebih mewah daripada harta, daripada kesehatan, daripada popularitas, daripada kekuasaan itu sendiri. Begitu juga sebaliknya, rasa takut terhadap dunia dan rasa sedih, rasa takut, paranoid atau sedih, dan itu lebih parah daripada sakit medis itu sendiri. Itu lebih parah daripada kemiskinan itu sendiri. Abu Hurairah miskin jamaah, tapi beliau nggak sedih. Kalau kita bandingkan kehidupan Abu Hurairah dengan banyak orang kaya pada hari ini, Abu Hurairah menang banyak jemaah. Abu Hurairah menang banyak. Nabi Ayub sakit hadirin 18 tahun, tapi beliau nggak ketakutan, paranoid, dan tidak sedih. Kalau dibandingkan kehidupan Nabi Ayub dengan jutaan orang sehat pada hari ini, ya Allah, kita nggak ada apa-apanya dibanding Nabi Ayub alaihissalam. Ini bisa disampaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.